Masih di halaman pertama. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Mohon penjelasan perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Spiritual, ruh. Perjalanan ruhiyah itu perjalanan spiritual, perjalanan jiwa. Dengan mengenal Allah, manusia itu secara spiritual itu akan lurus, secara jiwa akan lurus, tidak akan bengkok-bengkok, tidak akan seleyat-seleyot. Manusia yang mengenal Allah itu tidak akan terbawa arus, karena spiritual itu kan menjadi mahkota dari seorang manusia. Manusia itu kan diciptakan ada dua unsur. Manusia kita ini itu terdiri dari dua sisi, dua unsur ya, unsur dalam, unsur luar. Lah unsur dalam itu ruh, itu spiritual. Unsur luar ya wujud fisik kita ini sebagai manusia. Jasadiah itu unsur luar, fisik ini itu unsur luar. Lah unsur dalam kita ya ruh, itu ada jiwa di situ. Maka dalam bahasa yang kita kenal itu perjalanan spiritual. Bahkan sejak dalam masa di alam ruh kita ini sudah diambil janji oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia tanpa kecuali itu semuanya menyatakan, benar wahai Allah, bahwa Engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi bahwa Engkau betul-betul Tuhan kami. Maka sejak alam ruh sampai nanti kembali kepada Allah, kalau manusia ini betul-betul mengenal Allah, perjalanan spiritualnya betul-betul lurus. Dia paham betul tentang tujuan hidup. Orang yang tidak kenal Allah, perjalanan spiritualnya akan bengkok. Kenapa kok bengkok? Karena tidak kenal tujuan hidupnya. Allah menciptakan manusia, menciptakan kita ini bukan tanpa tujuan. Dan manusia harus kenal tujuan dari penciptaannya. Kalau manusia ini tidak kenal tujuan hidupnya, maka percuma dia hidup. Pasti dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti akan bengkok sak karepe dhewe, semaunya sendiri. Secara garis besar, tujuan Allah menciptakan manusia itu di dalam Al-Quran secara garis besar ada dua. Yang pertama Ad-Dzariyat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan semua manusia. Al-ins di situ pakai alif lam. Alif lam itu fungsinya lilistighraq, untuk mencakup semua manusia tanpa kecuali. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mengabdi kepadaku, yaitu Allah. Ini tujuan pertama dari penciptaan manusia. Kalau ada manusia yang tidak mau mengabdi kepada Allah,
tidak mau menyembah hanya kepada Allah, berarti manusia ini sudah keluar dari hakikat kemanusiaannya. Keluar dari tujuan hidupnya, berarti dia keluar dari esensi kemanusiaannya. Apa itu esensi? Esensi itu apa? Tidak, bahasa sederhana esensi itu apa? Hakikat. Inti. Nah. Jadi hakikat tujuan hidup manusia yang utama adalah menyembah kepada Allah. Kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah atau menduakan Allah, ya menyembah Allah, ya menyembah yang lain, maka manusia seperti ini sudah keluar dari tujuan kemanusiaannya. Berarti dia tidak kenal Allah. Kalau dia betul-betul kenal Allah, pasti hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Pasti hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba setan, tidak menjadi hamba budak hawa nafsu. Pasti hanya menjadi hamba Allah. Tujuan kedua di Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking pentingnya misi dari manusia hidup di dunia ini, sampai Allah harus informasikan kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Ini istimewa sekali. Khalifah itu sebagai pemimpin bumi, sebagai pemakmur bumi. Maka manusia memakmurkan bumi ini harus sesuai dengan tujuan yang pertama tadi, memimpin bumi dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Memakmurkan bumi dengan tujuan mengabdi, menyembah hanya kepada Allah. Karena manusia yang punya tujuan itu, yaitu memimpin dan memakmurkan bumi karena Allah, pasti dia akan memimpin secara benar, akan memimpin secara adil. Tidak mungkin dia memimpin dengan zalim. Tidak mungkin dia memimpin dengan angkuh. Tidak mungkin dia berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Karena tujuan hidupnya memakmurkan bumi ini untuk mengabdi tanpa batas kepada Allah. Pasti manut dengan aturan Allah. Khalifah itu selain bermakna pemimpin, pemakmur bumi, juga berarti saling mewarisi dan diwarisi kebaikan serta kebenaran. Itu khalifah. Dari khalafa itu artinya mewarisi. Apa yang diwarisi? Kebaikan dan kebenaran. Maka kalau ada manusia yang mewariskan keburukan, mewariskan kemungkaran, mewariskan kebatilan, hakikatnya dia sudah keluar dari tujuan hidupnya. Manusia hidup menurut Allah harus saling mewarisi kebaikan dan kebenaran. Itulah makna kedua dari khalifah. Ya, termasuk kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita mewarisi dan diwarisi keburukan, kebatilan, kedurhakaan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Kalau itu yang kita lakukan, ingat, kita telah keluar
dari tujuan penciptaan, telah keluar dari tujuan kita diciptakan oleh Allah, keluar dari hakikat kemanusiaan kita. Manusia yang keluar dari hakikat kemanusiaannya tidak lagi dianggap manusia, tetapi oleh Allah dianggap kal an'ami balhum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Kalau ada manusia yang mewariskan kedurhakaan, kemaksiatan, kedzaliman, ketahuilah dia sudah bukan manusia menurut Allah, tapi dia dianggap sebagai binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, manusia yang mengenal Allah tentu kenal dua tujuan hidupnya ini. Kalau kenal dua tujuan hidupnya ini dan dia berusaha untuk menunaikan dua tujuan hidupnya ini dengan baik, maka dia tidak akan bengkok. Perjalanan spiritualnya akan lurus, tidak akan bengkok, ya. Tidak akan terbawa arus, tidak akan mengikuti kebanyakan orang yang berbuat durhaka. Apapun resikonya, dia akan tempuh, dia hadapi, karena yang dia inginkan hanya jalan yang lurus menuju Allah. Nah, itu sisi dalam manusia. Nah, sekarang banyak orang, mungkin termasuk kita juga, naudzubillah, yang takut, bingung, khawatir kalau sisi luarnya, fisiknya kenapa-napa. Mungkin fisiknya sakit, itu banyak yang takut, banyak yang khawatir. Tetapi tidak sedikit yang tidak khawatir, tidak takut kalau sisi dalamnya rusak total. Itu tidak takut. Tapi kalau fisik yang sakit, banyak manusia yang ketakutan, banyak manusia yang bersedih. Harusnya kalau dia itu manusia normal, kalau yang rusak sisi dalamnya harus lebih khawatir daripada sisi luarnya yang rusak. Kalau sisi luar rusak khawatir itu boleh, tetapi harus diikuti lebih khawatir lagi kalau yang rusak itu sisi dalam. Karena kalau kerusakan itu menimpa sisi dalam manusia, dampaknya akan dibawa sampai di hadapan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kerusakan sisi dalamnya. Moralitasnya rusak, etikanya rusak, akhlaknya rusak, karakter baiknya rusak. Itu dampaknya akan dibawa sampai di hadapan Allah. Tapi kerusakan sisi luar, kalau sisi dalamnya itu tidak rusak, itu justru akan mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Ya, misal kita diuji sakit, nah, sisi luar kita kan terganggu, tapi sisi dalam kita tetap lurus. Kita menerima ujian sakit itu dengan ikhlas, sabar secara aktif, bergerak mencari obat karena Allah. Kemudian sesudah itu serahkan semua sakit yang ada pada tubuh kita, serahkan semuanya hanya kepada Allah. Kemudian tawakalkan kepada Allah. Apa yang menjadi keputusan Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itu menjadi kebaikan. Tapi kalau sisi dalam kita ikut-ikutan rusak, malah justru menambah dosa,
sisi luar terganggu, sisi dalamnya juga rusak, terganggu juga. Akhirnya sambat terus suudzon kepada Allah. Ya, kan? Jadi dosanya bertumpuk-tumpuk. Nah itu ya. Selain kita memperhatikan kebaikan sisi luar kita sebagai manusia, harus lebih perhatian lagi untuk kebaikan sisi dalam kita sebagai seorang hamba. Itulah makna ruhiyah. Ada lagi?